Sin CSV tag 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kalian yang nggak tahu kenapa saya bikin video ini, jadi saya punya series video yang membahas gimana caranya untuk ngebersihin data yang dari hasil survei atau untuk skripsi atau penelitian gimana yang banyak data-data error atau typo atau gimana. Oke, jadi kalau pengen kalian tahu lebih lanjut dari kelanjutan series ini, coba dilihat aja seriesnya, mungkin saya taruh di sini. Oke. Nah, tapi khususnya untuk video ini, saya di episode pertama, saya bahas sedikit tentang yang namanya CSV. Nah, kenapa harus pakai CSV? Nah, gini, bayangin kalian punya data yang si datanya rada seragam gitu. Ada berkolom-kolom, misalkan ada 3 kolom. Dan itu ada jutaan data point gitu. Ada lebih dari 2 juta. Nah, mungkin kalau di Excel, kalian udah pernah pakai Excel, bisa kan kalian tarik terus ke bawah, sampai bawah, bisa gitu. Tapi lama-lama, kalau misalkan makin lama, capek juga kan, nge-scrolling sampai bawah. Nah, barulah kita berpindah ke coding, atau biasa saya pakai Python. Nah, di Python itu nggak ada, pakai scrolling itu nggak ada. Di Python itu lebih memakai kode. Gimana caranya saya menulis sesuatu logic untuk membersihkan sesuatu. Misalkan saya pengen merubah yang angkanya awalnya dimulai dari 5, misalkan saya ubah jadi 7. Kan capek kalau ganti satu-satu, ya nggak? Makanya kalau di Python itu cuma dalam satu baris, beres. Enter, semua mau sepanjang apapun beres. Permasalahannya, gimana caranya nge-transfer data dari Excel ini, data yang dapat dari Excel, misalkan kalian survei, ditransfer ke Python. Sedangkan tadi kan yang kalau di Excel pakai istilah pakai mouse gitu, pakai user interface, sedangkan di Python pakai data atau pakai coding. Nah, disinilah CSV ini dipakai atau comma separated value. Nih, langsung aja saya contohin ya. Ini adalah data yang saya pakai untuk di series saya sebelumnya. Lagi-lagi di sini ada suatu format data yang berkolom-kolom, tadi saya bilang kan. Dan datanya lumayan banyak. Di sini contohnya ada sekitar 300 atau 400 data point, ya kan? Saya pengen pindahin ke Python. Secara umum biasanya yang dipakai ini CSV, tadi yang saya jelasin, comma separated value. Hampir semua data programmer atau data pemrograman tahu. Entah itu Java, Python, JavaScript, itu biasanya mereka udah tahu, sama kayak JSON. Saya juga ngebahas sedikit tentang JSON. Nah, ini cukup simple. Pertama simple dan juga cepat karena formatnya udah tahu nih, jadi gampang si kode itu mengidentifikasi nih mana data point 1 dan data point lainnya, mana kolom pertama malah kolom kedua, mana baris pertama baru baris kedua. Makanya CSV ini digunakan biasa di data scientist atau di machine learning itu sangat populer. Walaupun saya bahas sedikit episode sebelumnya, tapi saya kasih tahu gimana caranya merubah dari Excel ke CSV. Nah, pertama-tama saya di sini pakai Excel atau Google Docs atau Google Sheets, tapi kalau di Excel mirip-mirip. Oke. Pertama, kalian buka dulu file kalian, terus buka file. Kalau di Google Sheets itu ada download terus CSV, ya kan? Kalau udah download, kalian bakal keluar datanya. Tapi kalau di Excel mirip file, tapi nanti di sini ada namanya save as. Nah, ketika save as, kalian bisa pilih nge-save-nya itu secara CSV. Nah, begitu kalian udah punya datanya, dan jadilah datanya seperti ini. Nah, kan tadi sesuai judulnya namanya comma separated value. Makanya ini dipisahkan oleh koma-koma dari satu kolom ke kolom lainnya. Nah, makanya ini dipakai banget secara umum di coding itu karena gampang banget si program itu ngidentifikasinya. Gampang transfer dari misalkan kalian mau awalnya ngedit di Python terus jadi ngedit di R gitu, bahasa pemrograman lain, gampang, tinggal dari Python-nya download aja jadi CSV. Nanti di R-nya gampang, di R-nya tinggal bilang read CSV, beres gitu. Dan yang nanti saya pakai itu ada yang namanya Pandas. Pandas itu udah ada di sini, gampang tinggal bilang read CSV, beres. Nggak perlu pusing-pusing lagi, nggak perlu ini harus nge-save dalam bentuk apa lagi, nanti hancur datanya, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nggak, tenang aja, karena kalau udah CSV, hampir semua pemrograman hampir semua bahasa pemrograman biasanya kenal sama CSV. Walaupun harus download, misalkan harus download plugin dulu atau download library, tapi biasanya gampang gitu.
Nah, segitu dulu. Ini pengetahuan aja untuk yang nggak tahu kenapa harus pakai CSV dan pengen lebih tahu lebih lanjutnya kenapa CSV ini bermanfaat. Tonton terus seriesnya, oke? Kita ngebahas dari awal sampai akhir supaya data kalian bersih dan bisa dipakai supaya kalian jadi ya semoga aja skripsinya lulus dan jadi sarjana, oke? Itu dulu, terima kasih. Nah, untuk di komen coba tulis apakah ada data format yang lain yang kalian penasaran atau kalian make selain CSV, misalkan TXT atau TSV atau gimana, coba tulis di komen. Oke? Segitu dulu. Saya Jimmy, maju terus Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.